Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Hari ini kita akan belajar tentang himpunan bagian 1. Himpunan adalah kumpulan objek yang mempunyai syarat tertentu dan jelas. Artinya jelas di sini dia terdefinisikan dengan jelas. Well defined. Gitu ya. Misalkan ada himpunan orang-orang kaya. Nah, itu kan tidak jelas. Karena kaya itu kan relatif. Jadi yang bisa dikatakan sebagai himpunan itu jika objeknya itu mempunyai syarat tertentu dan jelas, dapat terdefinisi dengan jelas. Contoh, himpunan bilangan 1, 2, dan 3 atau himpunan vokal A, I, U, E, O, seperti itu. Nah, notasi himpunan. Himpunan biasanya dinyatakan dengan huruf besar A, B, C, seperti itu. Pakai huruf besar. Anggota suatu himpunan dinyatakan dengan huruf kecil A, B, C, K. Jadi pakai huruf kecil kalau anggotanya. Kalau nama himpunannya biasanya menggunakan huruf besar. Nah, ada 3 cara untuk mendefinisikan himpunan, yaitu yang pertama dengan mendaftar anggota-anggotanya. Contoh, himpunan P yaitu A, I, U, E, O. Nah, jadi didaftar semua anggota-anggotanya. Yang kedua dengan menyatakan sifat-sifat yang dipenuhi anggota-anggotanya. Contoh, himpunan P adalah himpunan vokal dalam abjad. Nah, seperti itu. Yang ketiga dengan menggunakan notasi pembentuk himpunan. Contoh, himpunan P sama dengan X, di mana X adalah vokal dalam abjad Latin. Nah, seperti itu. Jadi pakai notasi. Jadi ada 3 cara dalam menentukan suatu himpunan. Nah, kemudian untuk menyatakan suatu keanggotaan dinyatakan dengan notasi seperti ini. Nah, misalkan P sama dengan A, I, U, E, O. Nah, berarti untuk menyatakan suatu keanggotaan yaitu menggunakan elemen, berarti penulisannya seperti ini. A elemen P, seperti itu. Kalau untuk menyatakan bukan anggota P, bisa seperti ini. Caranya seperti ini. Misalkan huruf D. D bukan anggota P. Nah, seperti itu ya caranya. Kemudian kita ke himpunan kosong. Himpunan kosong adalah suatu himpunan yang tidak mempunyai anggota. Dinyatakan dengan seperti ini atau seperti ini. Ya. Berarti himpunan yang tidak memiliki anggota. Kemudian himpunan semesta. Himpunan semesta adalah himpunan yang mempunyai anggota semua objek yang sedang dibicarakan. Notasinya yaitu S semesta atau U universal. Ya. Nah,
Kemudian kita ke himpunan berhingga. Suatu himpunan dikatakan berhingga atau finite jika himpunan itu beranggotakan elemen-elemen berbeda yang banyaknya tertentu. Berhingga. Jadi himpunan berhingga itu himpunan yang banyaknya itu bisa dihitung seperti itu. Kalau himpunan yang banyaknya tidak bisa ditentukan, itu berarti himpunan yang tak berhingga atau infinite. Misalkan P tadi, himpunan P tadi, himpunan abjad itu merupakan himpunan vokal dalam abjad, itu merupakan himpunan yang berhingga. Nah, kalau himpunan misalkan bilangan bulat atau yang biasanya notasinya himpunan bilangan bulat apa Z ya. Nah, itu merupakan himpunan yang tak berhingga karena banyaknya bilangan bulat kan tak berhingga. Gitu. Nah, kemudian kita bicara tentang relasi antar himpunan. Himpunan bagian atau bisa dikatakan dengan subset. Himpunan A disebut himpunan bagian atau subset dari himpunan B jika setiap anggota himpunan A juga merupakan anggota himpunan B. Nah, kalau dalam diagram contohnya seperti ini, seperti gambar ini. Ini merupakan diagram Venn dari himpunan bagian. Notasi dari subset yaitu seperti ini. Ya, A subset B bacanya. Jadi A itu ada di dalam B, sehingga semua anggota A merupakan anggota B. Gitu. Atau kalau misalkan dibuat notasi jadi seperti ini. A subset B jika dan hanya jika semua X di mana X elemen A dan sebentar tidak cukup. Ya, misalkan di sini A subset B jika dan hanya jika untuk setiap X elemen A, jika X elemen A maka X elemen B, gitu ya. Nah, kenapa kok ada sama dengannya yang saya tulis itu berarti A itu adalah himpunan bagian dari C atau A itu sama dengan C. Nah, karena atau jadi bisa salah satu. Kalau yang seperti ini saja itu biasanya disebut dengan himpunan disebut dengan himpunan bagian murni biasanya. Kalau yang tidak ada sama dengannya. Nah, ini kan dinyatakan dengan A subset B. B ini merupakan superset dari A. Seperti itu. Ya. Nah. Himpunan kosong dianggap sebagai subset dari setiap himpunan. Jadi setiap himpunan itu pasti mempunyai subset kosong. Subset yaitu himpunan kosong. Nah, jika A bukan subset B, maka ada paling sedikit satu anggota A yang bukan anggota B. Itu. Jadi jika A, penulisannya seperti ini. Jika A bukan subset dari B, maka ada paling sedikit satu anggota A yang bukan anggota B. Jadi intinya apa? Intinya kalau dia itu dinyatakan subset, pasti A itu semua anggota A adalah anggota B. Begitu. Ya.
Nah, kemudian kita ke himpunan yang sama. Himpunan A dan himpunan B adalah sama, ditulis dengan A sama dengan B. Jika dan hanya jika A subset B dan B subset A. A sama dengan B, jika dan hanya jika A subset B dan B subset dari A, gitu ya. Nah, kemudian himpunan yang berpotongan atau yang bersekutu. Dua himpunan A dan B dikatakan berpotongan jika dan hanya jika ada anggota A yang bukan anggota B dan ada anggota B yang bukan anggota A. Nah, intinya berarti ada anggota yang sama dari keduanya, dari anggota A maupun anggota B. Contoh, ada himpunan C yaitu 3, 4, 5, dan 6. Kemudian ada anggota D yaitu 2, 5, dan 8. Nah, dua himpunan ini dikatakan bersekutu karena ada anggota C yaitu 3, 4, dan 6 yang bukan anggota D. Begitu pula dengan himpunan D, ada anggota D yaitu 2 dan 8 yang bukan anggota C. Gitu ya. Nah, notasi dari himpunan yang bersekutu itu yaitu seperti ini. Ya, notasinya. Nah, kemudian kita ke himpunan yang lepas atau saling lepas. Dua himpunan A dan B dikatakan lepas jika dan hanya jika kedua himpunan itu tidak kosong dan tidak mempunyai elemen yang sama. Nah, jadi A dan B ini memang anggotanya tidak sama atau sama sekali berbeda. Nah, notasinya dari himpunan saling lepas yaitu seperti ini. Nah, gini ya. Kemudian dua himpunan yang ekivalen. Dua himpunan yang ekivalen. Bilangan kardinal dari himpunan yang berhingga. Poin pertama ya, kita bahas dulu yang poin pertama. Banyak anggota yang berbeda di dalam suatu himpunan A disebut kardinal himpunan A. Ditulis dengan NA. Banyak anggota yang berbeda di dalam suatu himpunan A disebut bilangan kardinal himpunan A. Jadi bilangan kardinal ini menyatakan banyaknya anggota yang berbeda dari himpunan A. Seperti itu. Contoh, misalkan ada X sama dengan A, B, C, D. Nah, banyak dari himpunan X yaitu 4. Seperti itu. Misalkan ada himpunan seperti ini. X sama dengan A, B, C, D, A. Maka banyaknya himpunan X yaitu 4. Nah, karena kan yang dihitung yang berbeda, anggota yang berbeda. Begitu ya. Kemudian dua himpunan yang ekivalen. Berikutnya yang poin kedua. Dua himpunan yang ekivalen dikatakan ekivalen jika dan hanya jika banyak anggota kedua himpunan itu sama. Jadi kalau kedua himpunan itu sama, walaupun
anggotanya itu berbeda asalkan banyaknya sama. Gini. Saya ulangi. Dua himpunan itu dikatakan ekivalen jika banyaknya anggota yang berbeda itu sama. Begitu. Terlepas dari apakah anggotanya itu sama atau berbeda. Itu nggak ada ngaruhnya. Pokoknya kalau banyaknya sama pasti dia ekivalen. Contoh, himpunan P. Ada himpunan P yaitu 1, 2, 3. Kemudian ada himpunan Q yaitu A, B, C. Nah, dua himpunan ini dapat dikatakan dua himpunan yang ekivalen. Simbol dari himpunan yang ekivalen yaitu P ekivalen dengan apa tadi? Q ya. Q. Itu ya. Nah, kemudian kita ke diagram Van Euler. Nah, cara yang sederhana dan mudah untuk menggambarkan relasi antara dua himpunan yaitu dengan menggunakan diagram Van Euler atau yang biasanya kita sebut diagram Venn saja. Nah, berikut ada beberapa diagram Venn yang menyatakan beberapa relasi dari dua himpunan. Yang pertama ini himpunan bagian yaitu A subset B. Yang ini A sama dengan B, yang ini kemudian himpunan yang berpotongan atau yang bersekutu yaitu A ini. Kemudian ini adalah himpunan yang saling lepas. Nah, seperti itu ya. Mudah dipahami ya untuk materi ini. Ya sudah, saya akhiri, semoga bisa bermanfaat. Kita lanjut diskusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.